apa sih tanda-tanda ketika orang itu dapat yang dia mau, misalnya Lailatul Qadar, apakah lebih ceria wajahnya, lebih terang atau gimana ya? Di surat Inna Anzalnahu Al-Qadar itu dijelaskan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia akan salam, damai hatinya. Dia pun akan melakukan upaya perdamaian, mendamaikan siapapun. Di Quran disebutkan bahwa tugas kita adalah fa'aslihu baina akhwaikum. Kita harus mengislahkan, mendamaikan dua saudara kita yang sedang berkonflik. Dan itu akan dia rasakan hatta matla'il fajr, sampai ada fajar kehidupan baru. Makanya 1000 tahun itu, 1000 bulan itu adalah masa umur manusia. Orang yang Lailatul Qadar, dia akan menjadi sosok baru, punya jiwa yang lebih bersemangat, optimis, punya jiwa yang akan selalu menyongsong fajar bagi kehidupannya. Dan itu akan terasa bahwa perubahan orang yang mendapat Lailatul Qadar itu akan terlihat ketika beresnya Ramadan. Dia akan lebih istiqomah baca Qur'annya, dia akan lebih rajin ke masjidnya, dia akan lebih giat untuk sedekah, memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim, memberikan bantuan permodalan kepada orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Dan dia akan kelihatan bahwa Ramadan justru akan terlihat hasilnya justru di bulan pasca Ramadan. Termasuk soal sholatnya ya. Artinya kita lihat sholatnya. Tapi ngomong-ngomong soal sholat ya, kan ini Ramadan kan ada tarawih nih. Kita sering lihat TV ya. Ada tarawih yang cepat. Ada juga yang satu hari satu juz. Ini gimana ya? Kalau melihat ini yang mana sih yang paling baik ini gitu? Quran menjawab bahwa yang dijawab itu bukan yang tercepat atau terlambat, tetapi ayyukum ahsanu amala. Mana yang terbaik, bukan mana yang terbanyak. Mana yang terbaik, bukan mana yang tercepat. Cepat boleh, tapi jangan sampai meninggalkan syarat-syarat sholat. Seperti misalnya salah satu rukun sholat itu adalah tumanina. Dia cepat tapi tumanina nggak dilakoni. Dia cepat tapi makhril hurufnya ditabrak, itu nggak boleh. Begitu pula lambat. Nabi itu pernah menegur sahabat karena dia ngimamin terlalu lama. Sampai ada jamaah yang protes, ya Rasul, simpulan sahabatmu itu ngimaminnya lama sehingga saya kehilangan kesempatan berdagang, sehingga yang tua-tua malas. Nabi tidak pernah tuh mengkritisi yang cepat, tetapi yang lambat pernah dikritisi. Sampai-sampai disebut kamu bisa jadi musuh agama kalau agama mempersulit umat. Kayak gitu. Jadi bagi saya, lambat atau cepat itu jangan sampai melanggar nilai syariah di satu sisi, ilmu-ilmu fikih di satu sisi, tetapi juga jangan sampai mengganggu nilai-nilai kemanusiaan kita. Berarti yang biasa-biasa aja lah. Ya enggak juga. Lagi kita. Saya termasuk orang yang suka bacaan panjang. Nah, karena yang baca Qur'annya imamnya ayah saya, dia muridnya kayak Ali Maksum Krapya, bacaannya tartil banget. Dan yang sholatnya pun kebetulan orang-orang yang memang senang Qur'an. Berarti ukurannya beda-beda ya? Ukurannya lihat jamaah ke belakang. Kalau jamaah ke belakangnya nenek-nenek, anak kecil-kecil, sebaiknya agak cepet lah. Kira-kira jam 8 udah beres. Ini termasuk reminder untuk para imam ya. Para imam ya. Makanya imam suka lihat ke belakang. Oh, itu sebabnya. Iya, jadi dulu asal mulanya sih ada imam yang baca surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Padahal di belakang ada putranya Abi Lahab namanya Zurrah binti Abi Lahab. Jadi beres sholat begitu, jamaah perempuan nanya, Mbak cantik banget, masih saudara Rasul ya? Iya, saya masih keponakannya. Oh, anak siapa? Anaknya Abu Lahab. Hah? Kamu anaknya? Seorang yang dilaknat Quran, seorang yang pasti ahli neraka dan lain sebagainya, digituin. Kak Zurrah bilang pada si Rasul, kok ibu-ibu gini? Rasul ngambek. Kata Rasulullah, jangan menyakitiku dan menyakiti darah dagingku. Zurrah itu walaupun ayahnya dinas Quran, tapi dia adalah keponakanku yang membantuku dan sahabatku. Makanya sejak itu banyak imam lihat ke belakang. Siapa yang kalau yang tahu kayak netizen nggak tahu konteksnya berbeda kan. Lihat kalau yang tua-tua kira-kira
ukurannya apa ya suratnya? Kalau yang ini santri semua apa ya? Nah kayak gitu. Ada yang bilang begini, oke, kalau sholat di awal-awal itu penuh, kemudian semakin menjelang mudik ini konsentrasi umat geser. Mudik di zaman ini, kita mendekati Ramadan kemudian Idul Fitri, gimana? Ya, mudik itu adalah sebuah konsep yang diajarkan dalam Al-Quran dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Maka proses mudik dalam bahasa Jawa ada dumanding bahasa Jawanya itu kita akan selalu kembali ke asal. Kayak gitu. Itu sesuatu yang menurut saya bentuk tradisi budaya yang sangat baik. Cuman kita mengkritisi ya, satu, mudik sudah kehilangan esensi kejaran diri bahwa kita kembali, karena banyak orang yang mudik ingin pamer, flexing. Akhirnya dia misalnya nyewa mobil yang berlebihan, lalu bikin cerita bohong bahwa dia bekerja di perusahaan anu, padahal dia mengutang, nganjuk sana sini. Lalu ada persaingan di kampung-kampung di mana orang pakai motor-motor mewah dan lain sebagainya. Padahal hakikat mudik itu adalah kembali ke asal. Bagaimana kita ngingat bahwa siapapun kita dulu kita nol. Kita berangkat ya, saya misalnya berangkat dari tempat kelahiran saya di Sumedang hari ini, alhamdulillah saya jadi anggota DPR dan lain sebagainya. Harusnya kembali itu seperti saya dulu tidak membawa apa-apa. Kalaupun kita ingin memberikan yang terbaik, bukan flexingnya. Saya Komisi 8 cuman bilang, nanti masjid kita perbaiki ya. Berapa anak yatim, berapa rumah yang roboh. Kayak gitu kan? Itu kan karena punya kekuasaan. Kalau orang biasa-biasa misalnya kayak saya itu kan nggak punya kekuasaan. Iya, makanya jangan sampai dari kota hanya bawa donat, pulang dari rumah bawa ayam 40, itu berarti perampokan.